Balik lagi di Kepoin Buku. Hehe. Sekarang kita mau kepoin buku apa sih? Spill dong manis. Datangnya dari aku ya. Iya. Kali ini boleh. kita masuk ke area fantasi. Gini dong. Fantasi. Oh ya, imagination. Jadi ini cerita tentang bukan. Ini judulnya baca gimana? Miraculous. Miraculous. Miraculous itu tuh artinya kalau nggak salah ya kayak kemampuan gitu deh. Gitu deh pokoknya kayak orang-orang yang memiliki kemampuan gitu. Ya, kan Keistimewaan miracle. ya, keistimewaan. Nah, jadi langsung ke ceritanya aja nih. Jadi ceritanya tuh tentang dua orang. Namanya Timothy sama Valerie. Valerie sama Timothy ini punya keistimewaan. Jadi kalian jangan ngebayangin ini tuh kayak di dunia fantasi kayak wah. Iya. Latarnya tuh kayak kita aja gini, kayak aku normal, sama kamu. manusia Iya. normal. Kayak aku sama kamu terus kita punya kekuatan tapi kita nggak bilang-bilang. Timothy-nya Marsha nggak? Oh. Marsha Timothy. Iya. Apa Timothy Chalamet? Boleh. Timothy Chalamet. Vino Bastian kali. Ya. Berarti mereka punya kemampuan tapi orang lain gak ada yang tahu. Iya, jadi Diam-diam ya, Say? ya diam-diam karena pressure nggak sih kayak punya kemampuan itu Tapi sih tanya sebenarnya. dulu. Tapi ini dia tuh ceritanya umur berapa nih kak? Iya. Masih remaja Mas kah? Atau kuliah lah. kuliah? Tapi udah semester 4-an 21 gitu. lah. Ya, 20 lah. Iya, 20 lah. Kayak nawar sih, kayak nawar. Ya, jadi tuh ceritanya tentang Valerie sama Timothy yang punya kekuatan dan keistimewaan di antara lingkungan yang sebenarnya general gitu. Lingkungan yang kayak ya real life aja gitu, tapi mereka punya kekuatan gitu. Pertama, si Valerie ini kekuatannya dia bisa melihat dan membaca emosi seseorang. Jadi misalkan aku lagi bete banget nih sama dia tuh, Dia tahu. si Valerie tahu. Iya, Valerie tahu. Dan dia tuh kayak punya kode warnanya gitu. Jadi kan dia Kayak di bisa film-filman. Iya. Oh jadi kalau Iya. kayak baca aura, iya gitu. Iya. Oh jadi totok aura. Atau apa itu bisa tuh. Iya, jadi dia kalau misalkan kamu lagi sedih nih, terus pas aku ngeliat kamu tuh Warnanya biru. enggak kamu berubah jadi biru ya kayak smooth dong kalau kamu jadi biru. kayak ini ya, kayak ada api Aura apa asap-asap, nuansanya kamu tuh warnanya tuh kayak ke kebiru-biruan. Kalau sedih tuh biru, kalau mau marah tuh merah. Kalau happy? Kalau bahagia itu hijau. Hijau. Kalau kaget kuning dan lain sebagainya. Meletus balon hijau. Dua. Kalau Kalau Timothy dia tuh punya kemampuan bisa melihat masa depan dan masa lalu seorang. Masa lalu bisa. Seseorang. Itu Masa lalu juga bisa, tapi pakai apaan? Pakai sentuhan atau? enggak, jadi kayak bertatapan langsung kebayang gitu, kayak punya ini ya, kayak punya kodam gitu loh. Oh jadi dia bisa tahu misalnya kau ini dulu pacaran sama siapa dia tahu tuh. Tahu. Dan tapi lebih Ayamnya ketahuan. Takut gak tuh? Takut. Sama Timothy. Tapi kayaknya Tahu. kalau di cerita tuh dia lebih sering melihat masa depannya sih dibanding masa lalu gitu. Dia mungkin kemampuan masa lalunya ada, cuman Enggak sering digunakan. Enggak penting kali ya kalau iya. masa lalu kan kita. Kan kalau masa depan kayak lebih menarik kan, Iya, kayak lebih kepo iya, gitu. iya. Nah, jadi mereka berdua punya kemampuan itu. Sebenarnya kan kemampuannya kayak nggak related ya, kayak ya udah gitu kan, nggak kayak ada benang merahnya gimana nih bisa bersatu mereka berdua gitu. Nah, makanya pada suatu hari mereka ini kan kuliah di kampus yang sama, tapi beda jurusan. Jadi nggak pernah ketemu. Nggak saling kenal juga. Iya, nggak saling kenal. Nah, si Timothy ini terkenal kalau dia tuh suka berantem. Bad boy. Bad boy gitu. Iya. Bukan. Dia anak arsitektur. Teknik arsitektur deh? Enggak ya? Enggak tahu lagi. Iya, teknik. Iya, teknik. coba gambaran Timothy dong kayak Iya, kayak gimana perawakannya rambutnya dong. gimana kayak gitu. Dia sebenarnya casual aja sih. Dia sering pakai bajunya tuh yang hitam, kaos putih, jaket kulit Kayak Mas hitam, Denny terus gitu. pakai ya. Nah, jadi dia tuh suka pakai baju kaos putih, terus Outer jaket, iya jaket kulit hitam, Cowok-cowok, terus pakai cowok. topi, terus pokoknya dia tuh Ih, kayak enggak. idol ini dong, apalagi pindah pesawat Iya pakai sih, topi. iya sih. Jadi Cowok kayak famous gitulah ya. enggak, sebenarnya enggak famous, justru dia tuh menutup diri dari Misterius orang-orang. dia. Serius. Tapi dia tuh Agak tipe misterius. yang menutup diri tapi dia tuh ganteng, suka diperhatiin sama orang itu enggak sih, kayak dia cakep. Ya kau dia demen Iya, banget iya. sama Timothy boleh banget. Kalau udah centil aja sih, baru mulai nih. banget. Baru mulai. Tahu sama Timothy loh.
Iya, jadi kayaknya sih mungkin ya. Jadi orang pada sebenarnya penasaran, cuman lebih orang-orang tuh lebih ketakut sama dia. Karena kan image-nya kan suka berantem kan. Jadi kayak jelek aja gitu, kayak apa sih lu berantem mulu, dikit-dikit bonyok gitu. Jadi nah makanya dia sering menutup diri juga karena sering bonyok. Dikit bokap nyokap, dikit bokap. Dikit bonyok ya. Pada suatu hari si Timothy ini sama Valerie ketemu di kayak UKS gitu, medical room. Cenah. Ini apa? Siapa sakit? Dua-duanya. Jadi dua-duanya sakit. dua-duanya tuh lagi mau ngambil obat merah. Jadi si Valerie ada luka, tapi lukanya bukan habis berantem ya kalau Valerie mah. Kalau si Timothy ya biasa habis berantem. Nah, terus pas Valerie keluar, Timothy baru mau masuk. Jadi papasan nih di pintunya. Nah, terus si Timothy otomatis langsung ngelihat Masa depannya dong. iya, langsung kayak bisa melihat masa depannya Valerie, kayak langsung terbayang gitu loh, kayak iya, kayak rentetan Ada dia di sana gitu. iya. Nah terus yang dia sebenarnya tuh bukan hal yang mengejutkan karena dia selalu melakukan, maksudnya itu selalu terjadi di diri dia kan. Cuman yang dibikin dia kayak bingung, dia melihat diri dia ada di masa depannya Valerie. Berarti wow. Bingung dong tuh si Timothy. Iya, Kenapa bingung dong, kayak, gue kok ada gue di nggak kenal nih sama Tapi nih cewek cewek cantik kok. gak? Cantik. Oh, gambarnya emang cewek cantik. Iya, cantik dan Hits. iya, kalau Timothy kan lebih kayak yang sering berantem, jadinya kayak orang pada takut gitu kan. Kalau Valerie tuh emang anaknya tuh ceria, energetik banget gitu loh. Nah, ada alasan juga kenapa dia energetik. Karena kan dia punya kemampuan ini kan, bisa membaca dan melihat emosi orang kan. Nah, dia tuh untuk menghadang semua emosi-emosi yang kemungkinan akan Masuk ke dia iya, gitu. akan mengganggu emosi dia sendiri. Dia tuh jadi kayak barbar aja gitu, kayak gitu. Jadi dia berusaha buat selalu happy. menyebarkan emosinya dia Iya. dengan kehappy. Padahal nggak happy, takut aja. Iya, karena gimana sih, lu lagi diem terus tiba-tiba ada nih Givi lagi marah nih. Terus karena terlalu tapi ini doang ya, maksudnya kalau misalkan dia tuh bisa ngerasain juga kalau marahnya Givi tuh benar-benar intens, kuat banget. Misalnya udah marah banget, itu tuh bisa mirroring ke si Valerie-nya. Jadi Valerie juga bisa merasakan. Jadi kayak Itu kesurupan. jadi Valerie tuh bisa merasakan emosi persis seperti yang kamu rasain gitu loh. Jadi marah banget juga gitu. Pada semua orangnya juga gitu bisa. Iya, makanya dia mengantisipasinya dengan yaudah dia berusaha buat energetik terus dan dia menghindari tempat-tempat yang ramai juga sih. Karena kebanyakan Gitu. orang kan. Iya. Biar ini ya kayak nggak terkontaminasi lah. Betul. Oh, jadi itu dia tuh nggak bisa di keramaian gitu tuh, dia nggak bisa. Iya. Iya, bisa marah-marah pusing malah gue. Ya karena emosi orang akan bersatu di situ kan. Dia tuh jadi kayak langsung pening gitu. Iya, dia bakal sering pusing dan lebih buruknya dia akan merasakan apa yang orang-orang itu rasakan juga. Kan jadi kalau misalkan terlalu banyak emosi yang masuk ke kamu kan kamu nggak bisa handle itu kan. Tapi dia kayak Stranger Things nggak? Kalau Stranger Things itu kan dia kayak ada Sampai sesuatu terus harus mimisan. Iya, Oh, bisa. enggak sih. Dia lebih ke pusing aja sih, kayak papui gitu. Papu yang Baru tahu, oh my god. Kemampuan mereka itu ada yang ketahuin nggak? Kalau untuk orang-orang kayak sekitarnya tuh enggak, tapi kalau orang terdekatnya tahu. Kayak Misal. Kayak misalkan si Valerie ini punya temen dari SMA namanya Gwen. Nah itu tahu karena ya mereka kan nempel kemana-mana berdua kan. Masih pasti ada beberapa momen yang dia, lu kenapa Val gitu. Terus akhirnya dikasih tahu gue bisa gini. Kalau Timothy juga dia punya geng. Lucu deh nama gengnya. Gengnya abang-abangan gitu apa enggak? Abang-abangan ya, abang-abangan lah. Temen-temennya sejenis sama dia nggak? Enggak. Oh, enggak. Karena emang Timothy tuh sebenarnya punya alasan, nanti aku ceritain alasan. Apa tuh, guys? Jadi teman-temannya tuh ada Cakra, Naka, sama Jeff. Nah, mereka punya grup namanya Daily Tarot Reading. Oh, mereka tahu. Oh, Mereka tahu. Jadi pas buat main-main nanti kurang ajar. ya kan bener kalau bilang dimanfaatkan. manfaatkan temen yang punya kemampuan seperti itu. Lucuan. Iya. Tapi dia jual gitu nggak sih, Kak? Si Timothy menjual diri gitu nggak sih? Enggak. Justru kan dia menutup diri. Karena dia ngerasa itu, dia merasa itu dia insecure. Kekurangan, Iya, misalnya. dia merasa itu kemampuan dia justru kekurangan dia gitu. Karena dia terlalu punya kemampuan, jadinya malah jadi dia nggak enjoy sama lingkungannya. And Karena then, bentar-bentar kayak ngeliat gitu ya. Iya. Ya udah tahu gitu loh, nggak surprise lagi, nggak susurupis. tapi si Timothy ini bisa ngeliat masa depan dia sendiri nggak? Bisa.
Gimana cara dia bercermin? Jadi iya bener. Jadi tuh dia sering. Bercermin. Jadi kalau dia tuh pertama sadar dia punya kemampuan itu kelas 6 SD. Nah terus itu Bocil tuh bisa banget tuh bocil. iya masih bocil udah beban kan gitu ya. Ya Nah Allah. itu tuh dia sering ngelihat bayangan-bayangan itu kayak apa namanya scene masa depan itu tuh kalau dia bangun tidur terus pas dia lagi cuci muka gitu lagi cumuk terus pas dia Cumuk. pas lagi pas ngelihat apa namanya ngelihat kaca tuh terbayang gitu tiba-tiba kayak zut gitu di apa tuh gitu. Gak boleh ditolak sama cewek. Kan udah tau pasti diterima apa kagak? Oh dia Ya, berarti dia pernah naksir cewek dulu. Satu sebelum akhirnya dia Naksir. sama Valerie, dia naksir sama cewek waktu SMA, tapi karena kemampuan dia itu mungkin dia melihat masa depan yang gimana-gimana Nggak gitu. bagus sekali ya, Iya, jadi dia kayak ya udah deh mundur aja gitu. Jadi udah jiper duluan dia. parah. Jadi kan ketemu nih dia sama si Valerie, tapi mereka tuh nggak langsung kayak dekat gitu. Jadi si Valerie pas ketemu sama Timothy bisa ngelihat dia di masa depannya Valerie. Terus dia bingung dong, bingung banget tuh ya, kayak emosinya kayak, "Loh, kok ada gue?" gitu. Nah, terus si Valerie-nya kan bisa merasakan dan membaca si feelingnya si Timothy kan. Nah, Valerie juga penasaran karena emosi yang keluar dari Timothy itu aneh gitu, membingungkan. Jadi kayak kenapa nih cowok kenapa kok sampai kayak gitu ngeliat gue gitu ya. Setelah itu berpisahlah mereka kan. Ternyata ada tugas kuliahnya si Valerie yang ketinggalan di medical room itu. Terus dia nyariin dong, dia nyari tahu kemana tapi nggak nemu juga. Nah terus pokoknya sebenarnya itu udah dipegang sama Timothy. Jadi Timothy udah kayak udah gue pegang dulu deh nanti kalau ketemu gue kasih gitu. Tadi niatnya begitu. Niatnya begitu, tapi pada suatu hari, di hari yang sama deh. Nah terus si Valerie lagi pulang kampus, dia ketemu sama 3 orang lagi berantem. Nah terus karena dia bisa merasakan emosi, jadi emosi dia tuh juga kayak sadar orang berantem kan emosinya kayak meluap-luap kan. Iya, nah terus iya makanya terus dia jadi kayak ikutan emosi, akhirnya dia berusaha buat menyelamatkan diri dia. Sebenarnya dia nyemprot ke salah satu yang berantem itu pakai paper spray gitu. Pas disemprot ternyata salah satu orang yang berantem itu dari 3 orang itu Timothy. Kesel dong Timothy. Dia yang mungkin tadinya kayak ini tugasnya mau gue balikin, gue keep aja gitu. Akhirnya mereka tuh malah jadi selek di situ. Pokoknya intinya tuh pertemuan mereka ternyata tidak baik. Mereka jadi Timothy bertemu dulu dah. Ya emang itu tapi kan nanti ada ceritanya. Kenapa sih bertemu dulu? Nanti ya kita lanjutin dulu. Nah terus Nanti ya mulu nih. nah terus udah ada tuh mereka berantem. Jadi kayak kalau ketemu tuh jadi jutek-jutekan gitu kan. Nah pada suatu ketika si deadline tugas Valerie udah hari H harus dikumpulin. Terus si Valerie udah pasrah, ya udahlah nggak dapet nilai dah gue nih gara-gara ini gue hilang gitu. Ternyata udah dikumpulin sama Timothy. Valerie pas tahu ternyata udah dikumpulin sama Timothy, dia mulai kayak melunak lah ke si Timothy kayak baik juga nih cowok gitu. Mungkin udah di presto jadi melunak. Iya. Sampai ke tulang ya. Nah terus udahlah tuh, tapi pokoknya jadi karena ada sikap baiknya dari Timothy itu yang awal itu bikin mereka tuh jadi Dekat. Iya jadi deket, tapi jadi kayak Valerie duluan yang apa tuh namanya, yang pengen Kenalan. Ngedeketin karena dia ngerasa cowok ternyata nggak seburuk yang gue kira nih gitu. Valerie juga orangnya kayaknya mudah berteman gitu ya. Iya dia lebih supel daripada Timothy. Sedangkan kalau Timothy tuh kayak susah dah temenan sama dia gitu. Akhirnya setelah mereka deket gitu udah temenan, tapi tiba-tiba Timothy menjauh nih dari Valerie. Kenapa tuh? Jadi Kenapa? Timothy tuh kayak tarik ulur gitu loh. Tapi tarik ulur bukan karena emang dia pengen tarik ulur, tapi karena dia punya kemampuan dia itu yang bisa ngelihat masa depan di LL. Nah, si Timothy melihat masa depannya Valerie akan kecelakaan. Itu kenapa si Timothy-nya malah ngejauhin Valerie? Aturan mah kan kayak Valerie. Apa gara-gara Timothy kecelakaan? Iya, karena ada Timothy kan di masa depan. Nah, jadi tuh dia jadi kayak karena dia masih bingung kali ya kayak nih cewek bakal kecelakaan besar. Tapi gue ada di dalam masa depannya dia juga gitu, maksudnya Desain gue nih. iya gitu. Jadi dia tuh lebih memilih untuk kayak yaudah lah gue menjauh aja deh, gue takut beneran kejadian gitu loh. Oh dia takut kalau kecelakaan itu gara-gara dia aja, lebih baik gue hilang deh dari lo biar lo tuh nggak bakal kecelakaan. Iya biar gitu. kecelakaan itu nggak terjadi gitu, dia mau berusaha kayak gitu. Tapi Valerie suka sama Timothy. Tapi
udah suka nih dia. Oh, udah ceritanya. suka. Ya pokoknya si Valerie Pada tuh ngejar, kepo banget si ya. Valerie tuh ngejar-ngejar, jadi ngejar-ngejar Timothy nyari-nyari alasan, nyari-nyari apa ya, pokoknya dia berusaha biar Cegil gimana. ya, Valerie cegil. Iya, agak cegil ya. Gimana caranya gue bisa deketin Timothy lagi nih gitu. Pokoknya dia nyampe minta tolong adeknya lah segala macam, minta Oh, dia punya adik. punya adik perempuan. Nah terus minta tolong adeknya kan kalau nggak salah tuh jurusannya kayak fashion juga, apa bukan ya? Tunggu, aku agak lupa ya. Cuman akhirnya dia minta tolong adeknya buat ajak Timothy tuh kayak kerja project gitu. Kan jadi punya kesempatan dong buat ketemu Timothy lagi. Di sini tuh ada karakter-karakter antagonisnya juga. Jadi si Timothy tuh punya musuh namanya Gio. Salah, namanya Gavin. Gavin sama Gio sih adik kakak nih. Gavin. Jadi si Gavin ini tuh musuhnya Timothy pokoknya bebuyutan deh. Kenapa tuh? Timothy itu kalau berantem itu udah pasti sama Gavin sama Gio Kenapa tuh? gitu. Nah jadi si Timothy itu ternyata kenapa dia jadi punya image suka berantem itu karena waktu maba dia melihat masa depan seorang wanita. Kalau wanita itu akan dipukul gitu kayak dijahatin lah Sama si pacarnya. Dan pacarnya itu turns out adalah si Gavin. Vin. Nah, Gavin juga nih terus. emang terus si Timothy tuh karena itu lah mungkin bukan kekurangan ya. Hal yang pasti dilakukan sama orang yang udah bisa melihat masa depan. Jadi kayak ngerasa itu tanggung jawab dia buat ngelindungin gitu loh. Iya sih, karena Jadi- kan dia tahu. Gue udah tahu, tapi masa gue bodo amat sih Iya gitu. gitu. Nah akhirnya Terlalu baik deh Timothy. Iya, udah mau dia kalau jadi lu mau Timothy. bodo amat ya. Berarti Timothy nggak jadi bad boy nih, walaupun tukang berantem. Nah ada Berarti gini, dia bad boy itu punya alasan. betul. Dia jadi bad boy karena faktor dari kemampuan dia itu. Oh iya 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 iya. Sebenarnya nggak bisa dibilang bad boy sih. Dia cuma suka berantem aja. Cuman alasan kenapa dia suka berantem kan? Gara-gara itu. Iya, belum ketahui. Orang-orang tuh nggak banyak tahu. Mungkin gini kali impression orang-orang jadi ngeliatnya tuh bad boy karena kan Iya, nggak tahu kayak, dia berantem punya mulu nih orang gitu kan. Ada apa nih kan? Jadi ternyata si Timothy itu ngikutin cewek ini kan, berusaha ngelindungin. Terus ada momen kalau si Gavin ini ternyata udah mau melakukan suatu kekerasan ke cewek ini, langsung lah dihajar sama si Timothy. Jadi langsung main pukul, dia langsung berantem. Nah, karena si Gavin bonyok dipukul sama Timothy, si Gavin punya kakak namanya Gio. Ngadu lah. Nah, iya, si Gio tuh tipe yang kayak gue akan membela adik gue mau gimana pun adik gue salah gue tetap bela. Jadi Gavin sama Gio jadi musuh bebuyutannya Timothy. Jadi apapun yang Timothy lakukan tuh jadi salah mulu sama mereka. Dan mereka tuh jadi nyari-nyari kesempatan buat Mukul. berantem sama Timothy gitu loh. Because karena si Gavin tuh nggak terima waktu itu digebukin sama si Iya, Timothy. sama gitu. si Gionya juga yang lebih gak terima lagi karena dia Karena kayak, kalah kali tuh dia tuh ya kalah. ya kalah kan bonyok si Gavin. Ngabas waktu itu. sotoy gitu kali pasti. Nah terus si Gio sebagai abang yang kayak gue bela adik gue gitu. Walaupun dia udah dijelasin kalau adiknya yang salah tapi tetap dibela sama si Gio gitu. Jadi alasan Gio kenapa kali Timothy pasti namanya suka berantem karena itu. Si Timothy tuh sama Valerie hubungan jadi tarik ulur gitu kan. Karena Timothy tuh kayak mau ngedeketin, dia udah nyaman juga sebenarnya. Cuman dia tuh karena Takut ya? Iya, melihat masa depan itu dia takut gitu buat ngedeketin Valerie, apalagi dia ada di dalamnya situ gitu. Dan selain yang dia kecelakaan, ada juga masa depan Valerie yang dia lihat itu tuh pas tapi ini kan kalau yang kecelakaan tuh kayak gambaran yang apa ya, nggak tahu kapan gitu. Dia kayak kapan sih ini akan terjadi. Nah apa tuh namanya, dia lihat ada bayangannya yang terjadi dalam waktu dekat. Itu tuh ada Timothy juga di situ. Nah di situ di bayangan masa depan itu ada dia juga di dalam. Pokoknya setiap dia ngeliat bayangan si Valerie selalu ada dia. Dan di situ dia tuh nyelamatin si Valerie. Nah makanya pas akhirnya bener kejadian kan, karena si Timothy tuh selalu yakin karena emang apapun yang dia lihat itu pasti kejadian. Jadi dia yakinnya pasti terjadi gitu. Nah makanya pas kejadian ada tuh acara ke party gitu, dia datang ke klub itu, si Timothy datang juga karena dia udah lihat dia harus nyelamatin si Valerie kan. Nah akhirnya dia nyelamatin Valerie lah di situ. Nah terus cuman itu kan baru apa ya, kejadian kecilnya kan. Kejadian besarnya kan yang si kecelakaan ini belum tahu kapan. Nah di situ si Timothy mikir lagi kayak, gue kayaknya emang harus ada selalu sama dia karena kalau enggak nih cewek bisa kenapa-napa gitu. Cuman intinya si Timothy tuh masih kayak galau gitu loh. Apa harusnya sih gue ngedeketin apa enggak, karena gue takut kemampuan gue ini tuh justru malah, takutnya bukannya gue nyelamatin, justru malah karena gue. Jadi dia itu kejadian kayak gitu tuh kan ada gue. Kalau misalkan gak ada gue bisa aja gak kejadian gitu. Jadi ada dua opsi gitu loh di pikirannya dia. Gitu intinya. Pokoknya mereka tarik ulur sampai akhirnya di titik temunya itu ketika
si Gavin ini nih karena dia tahu si Valerie agak dekat sama si Timothy, dia tuh kayak ngedeketin Valerie gitu loh. Jadi kayak pengen bikin Timothy marah aja sebenarnya. Jadi dia ngedeketin si Valerie. Ada udang di balik batu. Nah terus agak kasar juga caranya. Nah terus di situ Timothy itulah kayak aku cewek gue lu iniin gitu kan. Marah lah istilahnya si Terima, Timothy, nggak nggak terima dia. Belum ada status cewek-cewek. Red flag abis itu. Nah terus semenjak kejadian itu baru si Timothy sadar kayak oh kayaknya emang gue udah ada perasaan sama dia gitu. Udah di akhirnya mereka pacaran. Oh jadian tuh jadian. terus mereka jadi usaha Valerie yang ngejar-ngejar Timothy mulai nyari-nyari alasan gimana gue bisa deket sama dia, akhirnya Kesampean. She fell in apa? She fell in first and But he fell harder. Terus gimana tuh sama kecelakaannya nih? Kan kecelakaannya belum. kecelakaan besar tuh apa? Iya. Nah kecelakaannya itu sebenarnya kayak konflik utamanya kan. Jadi mereka udah bersatu. Si Timothy tuh sebenarnya ada pikiran kayak bisa aja nggak kejadian ya sih gitu kan. Gue kan udah ada di dekat dia, gue bisa ngelindungin dia gitu, gue bisa mencegah itu gitu. Ya, pokoknya si Timothy tuh sempet kayak positif kalau gue udah sama Valerie, asal gue jagain Valerie terus itu bisa aja nggak terjadi gitu kan. Tapi ternyata tidak diduga-duga memang terjadilah kun fayakun. Serem ya? Iya serem. Nah terus jadi Valerie ini punya musuh juga. Si Valerie tuh sebenarnya ada satu cewek yang emang kayak irian aja Fanny, sama Cassandra namanya. Irian. namanya Kayla. Kayla. Oh Indonesia Kayla. Dikitman namanya lah. Iya, namanya Kayla. Jadi Kayla. Kenapa Kayla dia? Islam Kenapa nih. sama si Kayla ini tuh dari dulu emang gak suka sama si Valerie, mungkin karena Valerie cantik gak sih? populer gitu kan. Nah dia gak suka dan dia sering nyebar fitnah tentang Istighfar deh kata gua. tapi kayak dia sebenarnya nggak ambil pusing sama si Kayla ini karena ya udah yang penting yang lo omongin tuh emang nggak pernah benar gitu kan, jadi dia chill aja. si Valerie ini ngindarin Kayla nggak? Karena kan vibes-nya dia kan ngeselin nih. Iya dia nggak suka sebenarnya sama Kayla juga karena vibe dan emosinya pasti kelihatan dong kalau dia ketemu sama Valerie kan pasti emosinya emosi yang bukan emosi yang baik gitu, energi negatif gitu kan. Nah terus jadi si Kayla ini nyari gara-gara. Di saat hubungan Timothy sama Valerie lagi baik-baik aja, sebenarnya baik-baik aja tapi ada momen mereka udah mulai sibuk sama kuliah masing-masing. Namanya juga hidup ya. Iya. Ya, terus mereka sibuk sama kuliah masing-masing, terus nggak ketemu, jarang ketemu gitulah. Di situ si Kayla nyebar fitnah, dia kayak melakukan sesuatu yang Selingkuh, bikin Valerie akhirnya kecelakaan. Oh my god. Jadi tuh kecelakaannya tuh gara-gara si Kayla. Gara-gara dia. Nah terus kecelakaan lah si Valerie yang Timothy kan saat itu lagi nggak sama dia kan karena Dia mereka merasa bersalah mereka lagi deh. sibuk masing-masing gitu. Nah terus ya kaget dong si Timothy-nya, pokoknya Valerie tuh kecelakaan bener-bener parah yang kayak pokoknya dia sampai nggak sadar lama. Si Valerie-nya. Berapa? Sebulan? Lama banget pokoknya. Timothy udah tahu apa penyebab kecelakaannya itu si Kayla itu. Belum, jadi nanti di spill-nya pas di akhir-akhir. Jadi habis kecelakaan si Timothy-nya datang nih kan ke rumah sakit nemenin si Valerie, tapi Valerie kan belum sadarkan diri. Di situ dia ketemu sama adiknya namanya Helen. Nah, Timothy tuh di situ mulai ini lagi kayak insecure lagi. Kan dia emang dasarnya emang anaknya insecurean ya karena Negative vibes. iya, karena dia ngerasa kemampuan dia tuh bukan suatu yang Kekurangan gitu ya. kemampuan dia tuh adalah kekurangan gitu. Nah, dia ngerasa dan ini udah ketahuan nih kalau penyebabnya tuh ada gara-gara si Valerie ngelihat postingan tentang si Timothy sama si Kayla ini, padahal tuh kan bohongan kan. Dia tahu triggernya gara-gara itu. Jadi dia ngerasa berarti penyebabnya gue lagi dong. Kenapa sih akhirnya kecelakaan itu terjadi? Jadi gue ada di masa depan Valerie tapi gue penyebab dia jadi celaka. Timothy tuh kenapa ya? Kan situ ada dia, ada Kayla. Kenapa dia nyalahin diri sendiri? Kenapa dia nggak memikirkan kemungkinan kalau itu tuh Kayla gitu? Sebel banget sama cowok-cowok kayak gitu. Dia udah tahu itu Kayla. Dia udah tahu itu penyebabnya dari si Kayla ini, cuman ada dia di dalamnya kan gitu loh. Jadi tuh dia makanya dia sebel kayak gue lagi nih triggernya gue gitu. Sama cowok lain juga Valerie kan nggak bakal kenapa-napa kayak bodo amat itu kan karena Valerie adalah pacarnya si Timothy dan si Kayla ini yang bikin memanipulasi fakta itu gitu, yang bikin Valerie yakin kalau
ada si terjadi sesuatu nih antara dua orang ini gitu. Terus Timothy akhirnya putus dong sama Valerie. Timothy akhirnya memilih untuk meninggalkan Valerie. Valerie mati nggak? Valerie dia akhirnya sadar, tapi pas dia sadar dia tidak bisa mengingat Timothy. Loh, dia Ini apa? Insomnia. Insomnia. Amnesia. Pokoknya dia pas sadar dia bisa mengingat Timothy dan dia nggak tahu. dia kecelakaan kenapa? Dia nggak tahu Timothy itu pernah Siapa? ada di hidupnya dia. Kayak ini hanya Timothy aja atau kejadian sebelumnya dia nggak tahu? Hanya Timothy. Hanya Timothy aja. Berarti dia nggak tahu Timothy dan Dina ini. Hanya Timothy dan dari awal ketemu sama Timothy sampai dia kecelakaan dia nggak ingat. Hanya tentang Timothy. Hanya tentang Timothy. Kosong gak sih tiba-tiba? Sedih banget gak? Sedih banget. Sebenarnya ada alasan kenapa si Valerie melupakan ingatan Timothy. Jadi kepalanya kebentur kayak Alasan Valerie nggak bisa inget Timothy, tapi cuman Timothy yang nggak dia inget itu ada alasannya. Ada alasannya. Gitu kan. Kok bisa Timothy doang? Berarti kan yang tahu ceritanya cuma kita. Iya. Iya. Kita nggak mau spill. Gitu. Jadi akhirnya mereka ini kayak endingnya ya. Jadi Timothy melanjutkan hidup, Valerie melanjutkan hidup. Asing. Ini kayak Iya, dan gini, tapi Timothy ingat sama Valerie. Jadi sakit gak sih Timothy sakit? Jadi pokoknya ini kan selang 2 tahun setelah kejadian itu. 2 tahun. Iya. 2 tahun yang lalu. Jadi selama 2 tahun si Valerie melanjutkan hidup dengan baik-baik saja tanpa Punya cowok nggak? tanpa mengingat kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Tapi Sedangkan masih punya kekuatan. Timothy hidup sengsara selama Masih. 2 tahun. Tapi masih punya kekuatan kan si Valerie? Nah, Masih. Timothy sengsara, Timothy masih ada rasa. ya iya kalau ini orang. Dia kan dia ingat sama Valerie. Dia cuma dia yang kangen. Cuma dia yang kangen. Tapi dia nyampe Valerie gini. Lanjut. Jadi setelah 2 tahun mereka Timothy hidup sengsara, Valerie hidup baik-baik saja. 2 tahun itu kan sebentar loh. Iya, udah lanjutin aja dulu. Terus mereka bertemu lagi. Di satu momen mereka ketemu lagi, terus yang Itu secara tidak sengaja atau disengaja ya sama Kan di kampus itu kan di Tuhan kau gini. secara tidak sengaja ya pokoknya secara tidak sengaja kalau nggak salah tuh udah lulus deh, udah dunianya tuh bukan dunia kampus lagi. Terus Sedih banget aturan yang Timothy bayangin Timothy kayak Bruce dia Timothy selama 2 tahun juga ngejaga gitu loh. Misalnya dia memantau Valerie, kayak dia memastikan Valerie baik-baik saja. Harus. Sedangkan Valerie hidup dengan kayak tapi Valerie selama 2 tahun tuh ngerasa ada yang kosong. Iya tiba-tiba kayak Jadi tuh dia tuh selalu penasaran kenapa ya gue ngerasa kayak gini. Dia selalu tanya Jadi sama dia adiknya. tuh kayak gini yang ngerasanya kayak kok gue sedih ya? Kenapa ya gue Iya. sedih? Dia nggak pernah. Pokoknya intinya dia nggak inget tapi dia merasakan ada yang kosong, ada yang hilang dari dirinya gitu. Dan dia selalu nanya sama orang-orang di sekitarnya apa ya? Maksudnya ada yang gue lupakan nggak sih? Ada yang gue ada sesuatu yang hilang nggak sih dari diri gue yang gue nggak sadar gitu. Jadi Ya orang-orang yang nggak tahu juga jadi diem aja gitu. Tapi kan orang-orang kayak lu bukan pacaran sama si Timothy kemarin, gue sekarang nggak itu. mungkin orang-orang kayak bodo amat kali, kayak itu kan urusan lo gitu. Gue makanya terus jadi hubungan Timothy sama Valerie itu emang keep it secret. diem. Iya. Ini dia Intimate. Iya, jadi emang mereka tuh nggak ngumbar-ngumbar kalau mereka tuh pacaran gitu. Oh jadi si Kayla-nya juga taunya tuh mereka cuma deket ya? bukan Iya. pacaran. Ya terus pas Kayla tahu dia kayak wah gue pakai nih kesempatan ini buat iniin si Valerie yang bikin akhirnya Valerie kecelakaan. lanjut endingnya. Itu endingnya mereka ketemu. Terus pas mereka ketemu muncullah aura apa tadi kita bilang? Aura cinta. Lebih ke ini kayak jadi pas ngelihat Timothy tuh emang ada perasaan emosi-emosi yang Apa yang nih? tiba-tiba tuh memenuhi hatinya gitu loh gitu. Jadi kayak karena emang dia cinta banget sama Timothy Jadi sebenarnya. kayak pas ketemu Timothy tuh dia tuh kayak happy gitu. Iya. Cuma dia bingung. Bukan happy dong, dia nangis. Literally kayak sedih gitu loh kayak Tapi dia nggak tahu alasannya kenapa. Iya. Cuman kayak pas ngeliat oh ini kayak drama-drama banget ya. Tiba-tiba lagi pas ketemu tiba-tiba tes. iya. Katanya bukan Iya benar. dia emang tiba-tiba pas ngulek bawang. Gue saranin Valerie nih kalau lupa gitu hubungin di Twitter tuh nyari jasa perbaikan akun gitu. Oh iya bener ya. Bisa tuh Kalau nggak lihat scroll aja. Tapi kan mereka nggak ada arsipnya emang
hidupnya tuh hubungannya Private tuh banget, secret. iya gitu. Jadi ya udah pas mereka ketemu pokoknya ada satu momen nih ya, satu momen yang akhirnya semua tuh terungkap dan Valerie tuh sempat marah kayak kenapa ini bisa terjadi? Kenapa lo melakukan ini sama gue gitu? Nah terus Berarti dia jahat dong. ada Ada ponis lain selain Kayla itu. selain Kayla dan Gavin Gio tapi nanti aja Anya ada di buku gitu. Jadi akhirnya si Timothy sama Valerie kembali bersama. Happy 2 tahun sih, 2 tahun kan. Apa? Happy ending. Tapi ya gitulah dramanya banyak lah hidup mereka gitu. Begitu guys. Kalian masih pada Kayak nggak terima gitu, kenapa 2 tahun nggak bersama? ya karena Timothy insecure dulu. pasti kebayang takutnya kan keulang lagi Iya kan? kejadiannya. Dan kejadiannya tuh berkali-kali Al. Jadi pertama kali yang pas masalah di klub itu ada lagi yang dia lihat apa dan si Timothy kan selalu berusaha nyelamatin Valerie kan di setiap bayangan yang dia lihat. Tapi pas kecelakaan dia nggak bisa karena dia lagi nggak sama Valerie. Dan Buat cowok-cowok gini. dan dia tuh udah kayak kayaknya gue malah jadi ini deh yang Masalah. Iya kayaknya gue malah jadi masalah buat hidup dia gitu makanya dia memilih untuk pergi. Aku penasaran deh sama scene pas dia ketemu untuk balikan itu kan pasti Iya, emosional banget pasti mau. Nanti baca bukunya berarti. Kalau penasaran. Oke, berarti kita di sini sudah mendengar cerita Miraculous. Favorit si Baci. Seru banget sih karena kita di sini dicampur aduk ya, mulai dari kayak happy-happynya, So sweet-nya itu. penasarannya, keselnya, gedeknya, sampai sedihnya. dan endingnya. Cuman kita masih ada penasaran sih di sini ya, satu titik. Gongnya nggak sih ini gongnya? Iya, gongnya yang masih bikin penasaran tuh, masih ganjal tapi nggak bisa kita. Iya. Coba Kapau gimana Apaan gimana? perasaannya setelah mendengar cerita Miraculous? Keren. Ini kalau dijadiin film bagus nggak sih? Aku pengen deh kalau misalkan Dan ada film. karena dia fantasinya tuh nggak yang harus pakai banyak CGI ya, jadinya kayaknya bisa banget nggak Kayak sih? ini seru banget. Ini tuh- Tahu nggak drama Where Were You Sleeping apa ya, Bang? Warrior Sleeping, Iya. aku baru mau ngomong. Itu jadi di dunia nyata tapi dia punya kemampuan gitu kan? Sumpah aku nonton itu sampai 3 kali. Kayaknya kalau ini difilmin aku bisa nonton berkali-kali juga deh. Coba ya, Seru Tapi banget. di series sih. PH-PH yang ya. tertarik Please boleh hubungi banget. kami. Betul. Yang nonton ini, yang baca ini harus kepoin sama novelnya gara-gara ini tuh seru banget. Betul. Kita juga nggak tahu kan backgroundnya si Valerie kayak gimana, Iya. keluarganya juga siapa, Timothy. Iya, itu masih ada cerita background keluarga mereka masing-masing. Jadi masih banyak yang di sini tuh walaupun kita spillnya udah banyak banget guys, tapi masih banyak banget juga yang belum di spill. Dan nanti kalau misalnya emang mau tahu cerita fullnya bisa langsung di buku Miraculous. Pre-order tanggal berapa? 29 September 2023. Miraculous Wajib bikin ikut. curious. Miraculous bikin Barangan. Miraculous bikin Jangan lupa pre-ordernya aja. Dadah. Fantasius. Di Fantasius. Fantasius.